يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah kajian Ngopi sama Kiai, ngobrol pintar seputar agama bersama Pak Kiai di studio. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam episode yang insya Allah episode ke-10 ini. Amin. Ngopi bareng Kiai, ngobrol pintar seputar agama bersama Pak Kiai akan membahas keistimewaan bulan Rajab. Alhamdulillah bersama saya Hendra Tuko dan pengasuh acara ini Gus Haitami atau Gus Hai, pengasuh pondok pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah yang berlokasi di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Alhamdulillah kita akan mulai saja kajian dalam kesempatan kali ini bersama guru kita Dr. Andes Kiai Haji Asmuni Al-Haitami NK. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhur indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arbatun hurum. Al-ayah surat At-Taubah 36. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hudata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin ayyuhal musyahidun, di mana saja berada yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sahibul bait Bapak Ade Tiar beserta keluarga yang kebetulan pada malam hari ini episode ini kita bertempat di bengkel apa Pak Ade namanya? Jaya Mandiri Diesel yang beralamat di Jalan Irigasi Kenanga, berdekatan bersebelahan dengan Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah. Ya, dan bengkel ini siap menservis dalam segala bentuk mesin yang menggunakan solar atau diesel. Kita doakan karena tempatnya di sini, mudah-mudahan bengkel ini diberikan keberkahan, Amin, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ketua Majelis Salim An-Nahdiyah, sekretaris, bendahara dan seluruhnya pengurus Ustaz Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini episode yang ke-10 ya. 10. Kita dipertemukan oleh Allah di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk Asyhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam surat At-Taubah 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhur, bahwa sesungguhnya bilangan bulan-bulan itu indallah di sisi Allah isna asyara saran, ada 12 bulan ya. Perhitungannya perhitungan peredaran bulan ya, dinamakan Komariah. Tanggalannya dinamakan tanggalan Komariah. Biasanya satu bulan itu jumlahnya 29-30. Jadi enggak ada 31. Kecuali miladiah ya. Kalau miladiah itu setiap bulannya 30-31.
Satu, umumnya begitu. Jadi ada perbedaan sekitar 10 hari sampai 12 hari antara miladiah dan Qamariyah. Nah, itu di sini dikatakan, nah, fi kitabillah itu tercatat di dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu pada hari diciptakannya langit-langit dan bumi, dari 3 minha arbatu hurum, dari 4 bulan itu di antaranya dari 12 bulan itu dalam 1 tahun ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah arbatu hurum. Apa itu yang arbatu hurum? 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah atau asyurul hurum. Yang pertama Dzulqa'dah. Orang Cipondo bilang ini bulan apit. Kejepit. Yang kedua Dzulhijjah, bulan haji. Orang dulu nggak kenal bulan Dzulhijjah, kenalnya bulan haji karena ada musim haji. Yang ketiga yaitu bulan Muharram. Muharram ini awal bulan ya, awal tahun ya, seperti Januari. Muharram ini orang sini, orang Jawa nyebutnya bulan Sura. Suro. Ya padahal Sura itu bukan bulan, tanggal 10 disunahkan puasa bulan Muharram. Nama bulannya Ini 3, ini mutawaliyat berturut-turut ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang satu lagi Rajab, lompat. Ini melompat ke 5 bulan, yaitu bulan Rajab baru yang keempat, atau bulan Rejab. Nah, orang sini, ibu saya dulu kenalnya bulan Rejab. Dia nggak kenal bulan Rajab, orang dulu ya. Karena dulu itu kan pengajian nggak seperti kayak sekarang ya. Sekarang sudah cerdas-cerdasnya. Nah, jadi ini kebetulan kita sekarang berada di bulan Rajab. Alhamdulillah. Bulan Rajab ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Di bulan Rajab ini juga turun perintah sholat 5 waktu, ya. Terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini 27 Rajab, malam 27 Rajab ya. Ini peristiwa yang sangat spektakuler, peristiwa yang susah dinalar oleh akal ya. Ya, ini perjalanan spiritual yang luar biasa. Rasulullah perjalanannya dapat menembus 7 lapis langit, bisa bayangkan, sampai ke Sidratil Muntaha, menghadap Allah dan menerima amanah perintah sholat yang awalnya 50, kemudian negosiasi dengan atas usulan Nabi Musa alaihissalam akhirnya diringankan menjadi 5 waktu. Tapi pahalanya sama dengan 50 waktu karena dilipatkan 10 kali lipat. Ya. Jadi itulah keistimewaan di bulan Rajab. Nanti lebih jelasnya bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih. Sebagai mukadimah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian pengantar dari narasumber kita, Gus Haitami atau Gus Hai. Pembahasan kita atau kaji kita pada malam hari ini dalam bingkai acara Ngopi sama Kiai, ngobrol pintar seputar agama bersama Pak Kiai, akan membahas keistimewaan apa saja yang ada di bulan Rajab. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada dan jamaah kajian Ngopi sama Kiai di studio, kita mulai saja kaji kita dengan kita pertajam dengan tanya jawab. Saya akan membuka sesi pertama tanya jawab oleh penanya pertama, silakan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, yang mau saya tanyakan, kenapa bulan Rajab itu disebut bulan tuli atau Sahrul Asom? Iya, tongolin. Mohon penjelasannya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa bulan Rajab ini dinamakan Syahrul Asom ya? Asom itu apa sih? Peka, tuli, budak. Nah, gitu kan? Ini karena pada bulan Rajab ini, itu bulan Rajab itu tidak mau mendengar adanya maksiat. Dia tidak mau mendengar adanya maksiat. Bulan Rajab ini hanya mau mendengarkan amalan-amalan soleh. Ulama ada yang mengatakan demikian. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, dia tekuk kuping, kira-kira begitu. Makanya di bulan Rajab ini kita dianjurkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendekatkan diri kepada Allah, tinggalkan segala bentuk kemaksiatan gitu loh. Karena bulan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kita juga harus memuliakan. Kalau bukan kita, siapa lagi memuliakan bulan Rajab, betul enggak? Jadi kalau kita pengen dimuliakan oleh Allah,
Pak Mujahid ya. Berarti kita juga harus memuliakan bulan Rajab. Kalau kita memuliakan bulan Rajab berarti kita memuliakan perintah Allah. Insya Allah kita juga dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi juga ada yang mengatakan kenapa dinamakan Syahrul Asham, bulan tuli? Karena pada bulan Rajab ini diharamkan berperang. Jadi Rasulullah itu memerintahkan kepada seluruh sahabat jangan ada perperangan, pertikaian, pertumpahan darah di bulan Rajab. Dalam rangka memuliakan bulan Rajab. Jadi tidak ada perperangan, pertumpahan darah di bulan Rajab ini. Ya bukan hanya bulan Rajab, Syahrul Asham, semua bulan mulia, Ashur Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Gitu kan? Jadi ini bulan perdamaian, ya. Ya, jadi tidak boleh ada keributan, tidak boleh ada pertikaian, tidak boleh ada kezaliman gitu. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, di samping menjalani ibadah wajib, kita juga memperbanyak amalan-amalan atau ibadah sunnah ya. Ya barangkali demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Gus yang sudah memberikan jawaban dari pertanyaan Pak Mujahidin ya. Sudah jelas Pak Mujahidin ya? Iya, jelas. Oke, jamaah ngopi sama Kiai, kita jangan terlalu tegang, sambil relax saja sambil ngopi. Cuman kopinya sepertinya belum ready ya. Sambil nunggu kopi, silakan dinikmati yang ada dulu. Langsung saja kita lanjut kepada penanya yang kedua. Penanya kedua Pak Muslim nih, silakan Pak Muslim. Saya dari Pinang. Cepet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus, saya ingin menanyakan tentang apa sih makna bulan Rajab secara simatik atau secara bahasa. Bulan Rajab ini. Mohon penjelasan dan pencerahannya, Gus. Mungkin itu dari bulan saya. Rajab. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Rajab tadi secara apa? Secara simatik. Oh, secara bahasa ya, etimologi ya. Ya, dari segi bahasa semantik. Ini bulan Rajab itu ulama, ini saya kutip dari kitab Durrah, bahwa Rajab itu kan satu kalimat terdiri dari 3 huruf ya. Iya. 3 huruf, ada ro, jim dan ba. Ini biar tambah wawasan ya. Selama ini kita tahunya Rajab ya. Ternyata Rajab itu punya makna itu. Setiap hurufnya ada makna anaknya ini. Ro itu artinya birullah ya. Birullah. Ro itu artinya rahmatullah, bukan birullah ya. Rahmatullah kan ro ya. Rahmatullah itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah turunkan rahmat begitu banyak di bulan Rajab. Nah, kalau pengen kita dapat rahmat Allah, rahmat itu Allah apa sih? Rahmat itu apa? Kasih sayang. Kasih sayang dari Allah. Ini malam ini kalau bukan karena rahmat Allah kita nggak sampai kemari. Mungkin nggak tahu udah ada di kecelakaan apa di jalan, betul nggak? Atau mungkin sakit perut macam-macam ya. Akhirnya nggak bisa Tapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul. Berkat rahmat dan kemurahan Allah pada malam hari ini Pak Ade bisa menjamu, betul nggak? Betul nggak? Betul. Kalau bukan karena rahmat Allah kita nggak bisa. Tapi semuanya itu kalau kita lakukan ikhlaskan Allah, insyaallah ada nilai pahalanya di sisi Allah SWT. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah di bulan Rajab, banyaklah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan apa ya, tentunya dengan memperbanyak amal soleh. Itu roknya ya. Yang kedua apa itu? Jim ya. Jimnya. Jim ini artinya jurmul ibad ya, jurmul ibad. Jurmul itu apa? Jurmun, dosa. Zunub, dosa. Ibad, dosanya hamba. Makanya tadi sudah katakan dalam mukadimah bahwa bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kita harus memuliakannya. Bagaimana cara memuliakannya? Jauhkan perbuatan dosa. Jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat dosa, tapi perbanyaklah kita berbuat kebaikan, banyak istighfar, bertobat kepada Allah ya. Perbanyak sholat tobat, perbanyak istighfar kepada Allah agar dosa-dosa kita terampuni ya. Insyaallah ya. Pada bulan ini Allah curahkan magfirah kepada kita sekalian ya, ampunan gitu.
dosa-dosa. Jadi jangan kita lewatkan begitu saja seakan-akan bulan Rajab apa sih bedanya dengan lain? Ya berbeda. Berbeda, tadi sudah dikatakan minha bahwa dari 12 bulan itu arbatul hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bulan Rajab gitu. Terus huruf apa yang ketiga? Ba ya. Rajab berarti huruf ba. Ba ini artinya birullah. Mana birul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalau birullah artinya apa? Kebaikan Allah ya. Kebaikan Allah. Nah, ini. Jadi kalau kita ingin mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, banyaklah amal soleh. Perbanyak amalan soleh di bulan Rajab ini ya. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus juga bulan Rajab dinamakan Syahrul Azam, Syahrul Muazzam, bulan yang diagungkan ya, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan. Ini bulan Rajab bukan hanya yang dimuliakan oleh Allah, tapi juga orang Arab punya tradisi tuh. Punya tradisi kalau datang bulan Rajab, dalam rangka mengagungkan bulan Rajab, itu pintu Ka'bah dibuka sepanjang bulan Rajab itu. Dulu ya. Dulu banget. Kalau sekarang berbahaya itu. Saking banyaknya iya, selalu tertutup. Saya berapa belas kali ke sana itu, tapi nggak pernah melihat dibuka itu. Kecuali ada tamu-tamu tertentu, tamu-tamu negara. Itu kalau minta dibukakan. Itu pun dikawal dengan keamanan yang luar biasa, betul nggak? Betul. Ya, keamanan yang pakaian seragam gitu. Warna kecoklatan itu. Masya Allah ya. Ya bukannya nggak boleh, karena demi keamanan Ka'bah itu sendiri ya, karena ketertiban gitu. Itu. Tapi dulu waktu manusia belum banyak, ya itu ada kebiasaan kalau bulan Rajab itu pintu Ka'bah dibuka sepanjang bulan itu. Ya Ka'bahnya nggak seperti sekarang kan ya. Kalau sekarang kan Ka'bah itu sudah permanen ya, diambil dari batu-batu pilihan dari berbagai gunung. Kalau dulu kan sangat sederhana sekali, makanya sering pernah hancur ya. Waktu zaman Nabi Nuh itu kan ada badai yang luar biasa kan ya. Seluruhnya mati manusia kecuali yang naik perahu mujizat Nabi Nuh itu kan. Saking keselnya Nabi Nuh dakwah 950 tahun, yang beriman hanya itu aja, itu orang-orang doib, orang-orang miskin, yang kaya nggak pada mau. Udah kata Nabi Nuh, ya udah Allah hancurkan saja, karena kalau biarkan mereka juga akan membawa kekufuran, melahirkan juga generasi yang kufur, betul nggak? Betul. Itu. Dan termasuk Ka'bah itu hancur rata dengan tanah. Kan dulu kan sederhana sekali, mungkin dari kayu atau dari apa kan begitu. Akhirnya dibangun kembali, yaitu zaman Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail pada tempat yang sama. Karena Ka'bah itu kan pusarnya bumi. Jadi kalau ditarik legak lurus ke atas itu sampai ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu di bawahnya Sidratul Muntaha. Di sana ada masjid. Nah, di Baitul Ma'mur itu, ini alam gaib ya. Itu tempat tawafnya para malaikat. Itu kalau masjid di Baitul Ma'mur jatuh, pas jatuhnya tengah Ka'bah itu. Jadi pusarnya Ka'bah, pusat medan magnet terbesar di muka bumi, sehingga bumi ini seimbang. Planet seimbang itu karena masih ada orang tawaf di situ. Kalau udah nggak ada yang tawaf, sama kasih wal nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya bersyukur sama orang pada kesono tuh, yang pada tawaf. Ini orang pergi umroh dengki, orang pergi haji jatah ria. Iya. Itu. Coba bayangkan kalau nggak ada orang tawaf itu, masya Allah, ya luar biasa itu. Ya itu. Ya jadi bulan Rajab itu adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh para hambanya, insyaallah. Itu mudah-mudahan termasuk kita. Amin. Kita termasuk hamba-hamba Allah yang mau memuliakan bulan Rajab. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu dan menjauhkan segala bentuk maksiat dan kezaliman. Wallahu a'lam. Ada lagi? Terima kasih Gus Haitami yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan Pak Muslim ya. Sudah paham sekiranya Pak Muslim? Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Dan TV dimanapun Anda berada, jamaah kajian Ngopi sama Kiai di studio,
kita masih dalam bingkai acara ngopi sama Kiai sambil rileks, jangan terlalu tegang. Kopinya sudah matang, sudah jadi. Kita masih terus akan melanjutkan pembahasan sekitar bulan Rajab dengan dipertajam melalui pertanyaan. Oke, untuk penanya yang ketiga, Bapak Andri, silakan Pak Andri. Pak Andri. Ciamis, ya. Bapak ada Ciamis ya? Ciamis. Oh, Ciamis itu Tasikmalaya? Iya. Baru tahu, saya pikir ya. Jadi Ciamis itu apa? Kecamatan? Kecamatan Ciamis. Oh iya. Silakan Pak Andri, apa ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau bertanya, apa ada dalil-dalil puasa di bulan Rajab? Mohon pencerahannya dan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanyain dalil puasa, tapi udah puasa udah? Selama bulan Rajab ini bulan puasa. Ya mudah-mudahan setelah ini berpuasa ya. Amin, amin. Nah, salah satu memuliakan, mengagungkan bulan Rajab diantaranya dengan puasa, walaupun 1 hari. Kalau saya sudah 3 hari ya berturut-turut. Tapi Senin Kamis juga boleh. Ya minimal 3 hari lah. Tapi paling pelit 1 hari. Jangan sampai enggak sama sekali. Kita kan dikasih kebebasan makan siang dan malam berapa lama, betul nggak? Nah, begitu supaya kita juga nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemuliaan bulan Rajab gitu. Ini emang masalah dalil puasa ini ada juga tetangga-tetangga sebelah kita, sebelah sonoan. Itu ada mengatakan bid'ah. Ya, nggak ada itu puasa Rajab. Ya kan? Nah ini. Walaupun ada hadis-hadisnya, katanya itu hadisnya maudhu begitu. Hadis maudhu maksudnya hadis palsu ya. Buatan. Iya. Itu bukan hadis dhaif. Kalau dhaif itu lemah mungkin sanadnya, ini maudhu. Nah, oleh karena itu ya sebetulnya di dalam masalah puasa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering berpuasa kalau memang misalnya contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau pulang ke rumah dia bertanya kepada istrinya Aisyah yang cantik jelita itu, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Begitu dong kayak Nabi mesra. Asik. Romantis, ini kagak, hai demek. Ya, hai buluk, ya terlalu udah jujur deh, terlalu jujur tapi menyakitkan itu. Coba bilang yang cantik gitu, hai istriku yang cantik. Insya Allah besok dia pergi ke salon itu. Besok dia dandan terus gitu. Jadi idholul surul sidqah, menyenangkan orang itu, hati seseorang itu adalah ibadah termasuk sodak. Jadi kita bisa bersedekah itu, dapat pahala sedekah dengan tanpa uang itu. Ya, senangkan aja itu istri, senangkan tetangga, betul nggak? Ya dengan berkata-kata yang baik misalnya, betul nggak ya? Betul. Itu karena kalau bikin orang senang dalam arti positif ya, itu adalah merupakan sedekah. Idholul surur sidqah. Ya, ini Rasulullah ini orang yang pandai sekali menyenangkan para sahabatnya ya. Wahai Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, adakah makanan yang akan dimakan pada hari ini? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Nggak ada yang dimakan, nggak ada yang minum gitu. Ya, nggak ada apa-apa memang. Apa kata Rasulullah? Ya sudah kalau begitu saya puasa saja. Nggak kayak kita ngamuk, betul nggak ya? Jadi istri lu kurang ajar, lu jadi bini. Iya, gua kagak mau main nyarap, kagak ada, nggak disiapkan kan begitu? Iya, nggak ngasih duit enggak. Karena Rasulullah nggak marah, ya sudah. Iya, sudah saya puasa saja. Jadi itu boleh puasa itu. Karena puasa itu salah satu cara ya kayak tarekat begitulah. Menahan lapar dan haus tapi mencari keridhaan Allah, kira-kira begitu. Udah nggak? Betul. Kayak tirakat begitu. Jadi ada ibadah itu yang dengan cara menahan lapar dan haus. Tujuannya mencari keridhaan. Lah itu puasa itu. Makanya Nabi daripada kita ngambek sama bini, marah-marahin bini, ndak malah dapat dosa, betul nggak ya? Ya sudah, kenapa nggak puasa aja? Ini kagak, malah pindah ke rumah janda. Minta kopi, kan bahaya itu. Malah tambah berantem, betul nggak, dengan keluarga? Kan begitu.
Nah itu. Apalagi ini bulan Rajab, bulan yang istimewa, betul nggak ya? Betul. Nah, biasanya dalil yang sering dipakai oleh para ulama ada sebuah hadis Rawahul Muslim ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini insyaallah sahih. Nah, itu di dalam kitab Targhib wa Tarhib juga ada. Hadis yang 304 ya itu. 304 ini An Abi Hurairah, hadis ini sanadnya dari Abi Hurairah, sahabat Nabi ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalu siyami ba'da Ramadan. Seabdol-abdolnya, seutama-utamanya puasa ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Nah, Ramadan jangan dibilang dah ya. Ya, kalau Ramadan itu ada selain bulan Ramadan ada puasa yang sangat utama. Ya, yang sangat abdol. Apa itu? Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah yang dinamakan bulan Muharram, bulan dimuliakan, itu bulan Nah, bulan Muharram, bulan dimuliakan. Nah, enggak, bulan Muharram itu apa saja? Tadi sudah katakan ada 4. Termasuk bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Gitu. Jadi ada 4. Jadi kita pakai dalil ini bisa. Gitu loh. Kan dalil ini kan sifatnya umum. Yang penting bulan Muharram, betul ya? Ya bulan Muharram 4 termasuk bulan Rajab. Ya sudah kita pakai dalil ini kan bisa untuk berpuasa di bulan Rajab gitu. Nah, kemudian gimana niatnya? Ya niat ini kan sebenarnya persoalan hati ya. Fatan wa biqalbik, niatlah dengan hati. Tapi ketika anak kita bertanya yang baru belajar puasa kan repot juga itu. Betul nggak? Betul. Kalau nggak dilapazkan, makanya Imam Syafi'i itu kenapa usholi itu ditulis, dilapazkan sholat itu? Karena untuk taklim, untuk tarbiyah, gitu ya. Ketika kita mengajarkan anak-anak SD, anak TK, kan harus ditulis, betul nggak? Harus dilapazkan, anak-anak, ayo niat sholat zuhur. Bagaimana? Udah dalam hati aja, kan bingung anak-anak itu. Betul nggak? Makanya dalam Imam Syafi'i itu melapazkan niat itu hukumnya sunnah gitu. Tapi kan ada yang berpendapat tidak semua itu bid'ah. Yang boleh dilapazkan aja hanya niat itu hanya boleh dilapazkan dengan lisan hanya haji dan umroh. Karena Nabi itu menyontohkan. Yang lain tidak dicontohkan. Sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi bukan berarti dilarang, betul nggak ya? Betul nggak? Bukan berarti dilarang. Paham kan nih kira-kira? Oke lah, misalnya itu bid'ah. Anda kan bid'ah juga bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Karena tidak bertentangan dengan dengan ajaran Rasul. Kecuali yang bertentangan dengan ajaran Rasul, barulah bid'ah sayyi'ah. Itu yang dolala. Kalau bid'ah hasanah masa dolala? Kan gak masuk akal. Sholat taraweh misalnya, kok melebar ini ya, gak apa-apa. Sholat taraweh 20 rakaat berjamaah, ya 2 ditambah dengan witir 3 rakaat. Di zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Nabi sholat nggak di sholat taraweh malah. Nabi hanya mengadakan banyak ibadah sholat sunnah, itu pun di akhir malam kayak tahajud waktunya. Itu pun tidak berjamaah, Nabi sendiri. Sampai zaman sahabat Sayyidina Umar, Abu Bakar pun masih belum ada. Nah, idenya Umar untuk memakmurkan Ramadan masjid, dia menciptakan, ngajak jamaah sahabat supaya memakmurkan Ramadan, mengerjakan sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Itu Sayyidina Umar idenya itu. Dan sempat diprotes oleh Bilal bin Rabah itu. Ini bidah ya amirul mukminin. Kalau emang itu bidah apa kata? Nikmatul bidah hazi. Inilah sebagus-bagusnya bidah. Jadi bidah itu ada yang hasanah, ada yang dolal. Menurut imam. Tapi menurut sebelah tidak ada. Bidah itu semuanya dolalah, sesat, neraka. Nah, kita masuk neraka semua ini. Penuh. Ternyata di negeri Wahabi Saudi itu tarawih itu 20 pada Isya. 20. Karena saya pernah sholat tarawih di Mekah dan di Madinah. 20, 22, bukan 44. Ditambah dengan witir. 3, 2 salam. Boleh itu juga 1 salam, boleh 2 salam. Tapi sana 2 salam. Paham ya? Nah, itu yang saya maksud. Tidak semua apa yang tidak dilakukan Rasulullah berarti dilarang. Betul nggak? Itu. Jadi
Kata Nabi, afdhalus siyam ba'da Ramadan sahrullah al-Muharram. Seutama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan yaitu puasa di bulan Muharram, yaitu 4 bulan tadi termasuk bulan Rajab. Nah, jadi kita berpuasalah. Gitu. Niatnya gimana? Sebagai tadi saya katakan, oh ya niatnya boleh dilapazkan kalimat Syafi'i. Nawaitu sama qadin min syahril Muharram lillahi ta'ala, atau nawaitu sama qadin min syahri Rajab lillahi ta'ala, semata karena atau sunatan lillahi ta'ala. Gitu? Boleh dilapazkan, boleh di dalam hati. Hati wajib dilapazkan sunnah. Gitu. Malah dalam ada keterangannya lain seperti yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Tabrani, syahrul ladzi tad'uhul Muharram. Ya, kita dianjurkan puasa pada bulan yang kalian namakan atau kalian panggil itu namanya Muharram. Nah itu diperkuat lagi. Itu termasuk bulan Rajab. Sebetulnya ada dalam hadis yang lain, misalnya dalam kitab Durrah ini yang ditulis oleh Syekh Utsman Al-Kalibali. Ya ini. Cuman banyak ulama yang jarang memakai hadis ini buat dalil puasa Rajab. Ya, katanya hadis dhaif. Atau Allah, saya bukan muhadisin, saya tidak begitu ahli dalam hadis karena saya jurusannya kan kuliah akidah filsafat. bukan apa? Tafsir hadis gitu. Ya saya nggak berani, saya ikut aja lah kepada pengarang kitab itu ya. Tapi menurut pengikut ulama besar, pengikutnya mazhab Syafi'i namanya Al-Imam An-Nawawi. Kalau Imam An-Nawawi itu Arabi ya, orang Nah, ada lagi Syekh, kalau Syekh itu orang Banten. Asy-Syekh Nawawi, enggak pakai lam alif. Asy-Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten. Kalau Al-Imam An-Nawawi seperti Al-Arba'in Nawawi itu juga yang nulis adalah Al-Imam An-Nawawi. Seperti kitab Riyadhus Shalihin itu juga Al-Imam An-Nawawi. Arba'in Nawawi juga beliau. Al-Azkar An-Nawawiyah. Banyak sekali karangannya itu. Ulama besar pengikut mazhab Syafi'i. Siapa namanya? Al-Imam An-Nawawi. Kalau artis kok cepat ya? Ini ngapa kalau nama ulama kok ini? Bagaimana kita nanti bisa barisan ulama? Jangan-jangan bisa ikut barisan artis ini. Betul nggak? Masya Allah. Soalnya ulama nggak ada konsernya, Bu. Iya, Masya Allah. Itu menurut beliau ya di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah itu ternyata dibolehkan menggunakan hadis dhaif. Ya, menggunakan hadis dhaif tetapi di dalam urusan fadhailul a'mal itu dibolehkan itu ya. Kalau menurut beliau itu dibolehkan. Ya, boleh. Misalnya di sini dikatakan qalal ulama minal muhadisin, berkata ulama daripada kaum muhadisin, ahli-ahli had wal fuqaha dan juga ahli fiqh. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung kan? Muhadisin artinya orang-orang ahli had, fuqaha ahli fiqh, mutakalimin ahli ilmu kalam, usuliyin berarti ahli ilmu usul fikih, deselin berarti ahli desel pade. Wah, ada di kitab. Kalau keselin wa ghairihim yazuzu boleh, wa yustahabul amalu dan disunahkan ya. Dibolehkan mustahab ya beramal fi fadail, yaitu di dalam masalah padilah amal yang banyak pahalanya gitu loh. Iya. Fadailul amal, keutamaan beramal. Wa targhib ya. Wa tarhib bil hadis dhaif dengan hadis dhaif. Malam yakun maudu'an, selama hadis itu bukan maudu. Kalau maudu pasti nggak boleh itu. Ya gitu. Jadi begini hadisnya nih ya. Ada yang lain. Tadi siapa yang nanya? Ra'aitu lailatal mi'raj. Aku melihat nih. Dalam keterangan, ra'aitu lailatal mi'raj nahron. Aku melihat pada malam mi'raj, berarti Rasulullah ya dimi'rajkan ya. Pada malam mi'raj, malam 27 Rajab. Nahron sebuah sungai. Ini ada sungai kebetulan di depan. Ya. Itu ma'uhu ahla minal asal. Airnya lebih manis daripada madu, Masya Allah. Ini gue lebih manis daripada madu. Minal asal, wa abradu minal salji. Lebih sejuk daripada es.
Wa atyabu minal misik. Itu sungai airnya lebih wangi daripada minyak misik. Masya Allah. Akhirnya Nabi bertanya kepada guide-nya, itu malaikat Jibril atau Jibril. Ya Jibril, liman haza? Ini sungai yang begini indah, nikmat, lebih manis daripada madu, lebih sejuk daripada embun, lebih wangi daripada minyak misik. Untuk siapa ini nanti? Ketika itu kan di sorga. Rasulullah itu kan diajak melihat suasana sorga dan neraka. Nah ini. Jadi di sorga itu survei. Jadi di sorga itu ada sungai. Nah, dan satu keran lain namanya Sungai Rajab. Nah ini. Untuk siapa ini sungai semacam ini? Liman sholla alaika fi Rajab. Nah itu. Itu adalah orang yang banyak berselawat di bulan Rajab. Itu. Nah, dalam hadis yang lain, ini dalilnya dalil selawat. Dalam hadis yang lain, misalnya dari puasa, kana aqulu nasin juyaun. Satu manusia itu juyaun akan merasa lapar. Yaumal qiyamah, pada hari kiam. Jadi nanti di hari kiamat pada mahsyar orang ada yang merasa lapar luar biasa. Nah, di sini jangan lupa kita perbanyak puasa biar di sono nantinya kagak terasa lapar, karena kita sudah lapar di ini kagak perut, masya Allah. Jangan puasa sunnah, Ramadannya nggak puasa. Mana di sono nggak ada tukang makan es. Terus di sana tukang es nggak ada, warteg kagak ada, restoran nggak ada, masya Allah. Semua serba kebingungan, ketakutan, tidak mengenal satu yang lain. Semua akan disidang oleh Allah Subhanahu, akan diproses, masya Allah. Ya, Yaumal Qiyamah akan merasakan lapar yang luar biasa pada hari kiam. Ilal anbiya, kecuali para nabi. Nah, para nabi enggak. Wa ahlihim, dan keluarganya nabi. Kita keluarga nabi bukan, wali bukan. Betul enggak ya? Nabi Adam. Iya. Kedua, wasoimi Ramadan. Kemudian juga orang yang berpuasa, wasoimi Rajab, orang yang berpuasa di bulan Rajab. Nah, kebagian tuh yang puasa bulan Rajab, enggak lapar. Wa Sya'ban, dan berpuasa di bulan Sya'ban. Wa Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Bainahum syubha, mereka itu semuanya nanti di sana akan terasa kenyang. La ju'a, tidak akan merasa lapar. Lahum, bagi mereka, wala asya, dan juga tidak merasa haus. Itu. Paham Pak Andri? Hah? You understand? Yes. Paham dong? Kayak anak santri. Nah, itu. Ya udah puasa, jangan takut, ikutin ulama. Ini kan sudah puasa Rajab udah biasa kan ya? Ya sudah, orang banyak yang mengamalkannya, para ulama, malah ibu-ibu rajin ya. Itu. Ini kagak, kadang-kadang kita udah nggak pernah puasa sunnah. Bininya ditekan, lu harus puasa lu, nalangin gua ya. Puasa kok ditalangin sama bini. Bininya masuk surga, kita kagak nanti. Kan ada laki yang gitu dablek gitu. Iya, jangan nyari duit tapi yang sedekah bininya. Udah enggak ya? Udah kamu aja sedekah. Udah kamu aja sono ngaji. Abang manitip aja. Salam ustazah ya. Waduh. Masuk surga kok salam. Iya, titip salam masuk surga. Ya kalau sampai, kalau kagak. Nah, sebaiknya di dalam beribadah itu berlomba-lomba. Apalagi kita suaminya sebagai kepala keluarga, mestinya begenong harusnya. Iya, udah nitip aja sekalian. Itu abang mah, masya Allah. Salam buat ustazah, ustazah cakep lagi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Alhamdulillah, baru saja sudah dijawab pertanyaan dari Bapak Andri ya, sudah jelas Pak Andri ya. Jadi meskipun demikian, sebaiknya kita lakukan puasa ikutin para ulama lah ya. Iya. Daripada ngopi pagi-pagi nggak jelas. Nah kalau ngopi jam segini nih ngobrol pintar gitu. Lagi nikmat ya. Ya kalau kita berpuasa tuh, masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Kita nggak puasa kan paling nggak menahan lapar dan haus 12 jam ya. Pak, maksimal 12 sampai 13. Betul. Tapi kalau di Mekah itu kalau musim panas bisa sampai 14 jam. Kalau di Rusia sampai 18 jam. Ayo kuat nggak? Kalau di Eropa itu termasuk Inggris sampai 20 jam. Iya, 20 jam. Kalau Indonesia standar ya? Iya. Baru habis buka puasa langsung terawih. Coba itu. Ya, mending terawih.
Ya, nggak tahu tarawih juga bagaimana, langsung subuh. Iya. Lagi nikmat orang yang puasa itu nungguin bedug maghrib tuh nikmat. Iya. Kayaknya tuh kopinya sama mereknya, tapi nikmatnya luar biasa. betul nggak? Tehnya mereknya sama, tapi nikmatnya, Masya Allah. Bagi orang berpuasa itu dikasih kenikmatan luar biasa di saat Subhanallah. dikasih kebahagiaan luar biasa. Nanti dikasih lagi kebahagiaan di akhirat di surganya Allah. Amin. 2 kebahagiaan bagi orang berpuasa. Buka puasa makan pisang aja udah nikmat banget. Iya. Pemirsa Dan TV dimanapun Anda berada, jamaah kajian Ngopi sama Kiai di studio, kita masih dalam bingkai acara Ngopi sama Kiai, ngobrol pintar seputar agama bersama Pak Kiai. Sambil ngopi jangan lupa jangan terlalu tegang. Iya. Mari sambil ngopi. Mana nih kopi kita mana? Ini. Waduh, keburu dingin. Ada tersisa sedikit waktu, Gus. Masih menyisakan satu pertanyaan lagi. Satu lagi. Satu lagi ya. Oke. Selanjutnya Pak Narhawi. Silakan Pak Narhawi untuk memberikan pertanyaannya. Pak Narhawi ini dari Polda ya? Pak polisi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya mau tanyakan Pak Kiai. Amalan apa atau zikir apa saja yang sebaiknya kita kerjakan di bulan Rajab ini? Demikian pertanyaan saya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya singkat, tapi ini penting ya. Karena kadang orang bingung, apa sih di bulan Rajab yang harus dilakukan, kan begitu ya? Betul nggak? Nah, jadi bagus ini dengan ada pertanyaan jadi terungkap. Jadi amalan-amalan atau amalia atau aurat, apa saja sih yang mesti kita lakukan di bulan Rajab? Yang pertama tentunya tadi puasa udah ya. Kita jelaskan tadi puasa ya. Nah, dengan dalil-dalilnya. Yang kedua selawat. Banyak selawat kepada Rasulullah gitu ya. Kita di samping takzim memuliakan Allah, kita juga harus memuliakan utusannya itu Rasulullah SAW, Sayyidul Anbiya wal Mur, sebagai pimpinan dari segala nabi dan khairul anam, manusia yang terbaik di muka bumi ini. Disediain sungai madu ya Gus? Iya, sungai madu nanti. Bayangkan itu. Sajian sungai yang ada di depan kita aja. Rasanya rasa tempe itu. Nah, ini ya. Jadi tadi masalah salawat sudah saya bacakan tadi ya? Sudah. Iya. Di mana Rasulullah SAW itu di dalam ketika Mi'raj ke 7 lapis langit, Pak Komandan, itu guide-nya kan malaikat Jibril ya. Ya. Itu diajak melihat suasana surga gimana ya kan ya. Nah, sebagai itibar oleh umatnya pulang gitu kan. Neraka, iya, surga begini, kekejamannya neraka seperti ini kan begitu ya. Orang ini kenapa kok palanya dia pentokin sendiri sampai hancur, gitu kan? Itu kan contoh di neraka. Oh ternyata dia ini di dirinya sombong, nggak mau sujud, nggak mau kenapa ada orang perutnya kayak rumah diseret-seret, pecah, diundur lagi, hancur, diundur lagi. Nah, ini terus nggak ada hentinya itu azab. Ternyata itu orang yang makan riba, ya, orang yang makan duit haram. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah itu ketika beliau diajak ke situ melihat sungai, tadi yang sudah jelaskan, melihat sungai yang airnya lebih manis daripada madu, lebih sejuk daripada salju, dan lebih harum daripada minyak misik. Ya, Fakultu li Jibril, ya Jibril liman haza. Ini sungai seperti ini buat siapa dipersiapkan di sana? Dihidangkan buat siapa? Ya, bisa juga buat Bang Tuko. Amin. Amin ya Allah. Buat Bang Muhammad Nasan dan lain-lain semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan buat kita ya. Amin. Insyaallah kita berjuang supaya dapatnya bisa minum ya, mandi di situ. Mungkin kalau mandi di situ buduk langsung bersih tuh ya. Bodoh. Yang butek jadi bening langsung. Iya, Masya Allah kan. Yang bau keringat langsung harum. Luar biasa. Ya nanti katanya kan ke orang yang masuk neraka sekian tahun sesuai dengan dosanya. Nanti kan akhirnya karena dia masih beriman kepada Allah, masih ada kunci surganya itu. La ilaha illallah. Jadi kunci surga sebenarnya udah dibocorin itu. Jadi kunci surga tuh udah dibocorin. Ya, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Ya udah itu diapalin aja.
kunci surga kan. Kalau sampai nggak masuk kebangetan ya. Iya, orang udah dibocorin sih. Bocorin. Iya, tapi jangan coba-coba. Soal ujian nasional dibocorin, penjara biasanya. Tapi Allah terlalu murah ya. Langsung dibocorin sama Rasulullah ada kunci surga. Masih nggak dapat kunci juga. Masya Allah. Kamu pertanyaan kubur aja dibocorin. Dapat tapi nggak bisa buka. Nah, ini ada yang salah ini berarti ya. Iya. Qala kemudian Jibril berkata, "Liman shalla alaika fi Rajab." Nah, sungai itu disidangkan, disiapkan buat orang yang berselawat kepada engkau di bulan Rajab, wahai Muhammad, begitu kata Jibril. Makanya kita banyak baca salawat. Saya sedang belajar istiqomah, sebelum tidur 400 kali baca salawat. Subhanallah. Karena saya takut nanti amal ibadah saya nggak memenuhi syarat masuk surga, betul ya? Betul. Ya, siapa tahu Rasulullah, ya Allah, ini hamba saya ini banyak baca berselawat. Mudah-mudahan kita semua ya. Amin. Ya, dia cinta sama saya. Sudah saya yang jamin masukin saja ke surga. Itu namanya siapa? Syafaat. Syafaat. Ya. Syafaatul uzma. Insya Allah. Nah, nanti yang pertama kali diberikan hak prerogatif oleh Allah untuk beri syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Adam. Nabi Adam pernah makan buah khuldi, salah. Malu dia. Bukan Nabi Nuh. Nabi Nuh pernah nyumpahin umatnya apa hancur. Ya, mati semua kecuali yang ikutin, yang beriman kepada Nabi. Itu. Jadi Nabi Musa juga sama. Nabi Ibrahim juga sama. Ya, yang pertama kali nanti berikan syafaat adalah Rasulullah sallallahu. Makanya kita harus cinta sama Nabi. Tanda cinta sama Nabi satu, banyak menyebut namanya. Ya, dengan membaca salawat. Jangan Muhammad ngeloncong amat. Bapak kita aja kalau dipanggil namanya Muhammad, wah lo songong lo sama gua lo gitu, orang pasti marah orang tuanya. Jadi ada etikanya, apalagi kepada Rasul. Sahabat aja hampir nggak ada yang manggil ya Muhammad, nggak ada kecuali Jibril. Betul nggak? Salawat Jibril kan nggak ada sayyidininya, betul nggak? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, itu. Tapi sahabat itu sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan lainnya. Termasuk 10 sahabat yang dinamakan As-Sabiqul Awalun. 10 orang ini yang pertama kali masuk agama Islam ya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu diberi kabar gembira akan masuk surga. Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Itu enggak ada yang berani. Ya Muhammad enggak ada yang berani. Ya Rasulullah. Biasanya begitu, ya Nabi, ya Allah. Masa kita yang cuman umatnya jauh dari kehidupan beliau, benar nggak? Nggak apa-apa sih jauh dari kehidupan beliau, jangan jauh dari ajaran beliau. Enggak, kita manggil Muhammad, jangan. Ya etikanya dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allah boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang anti Sayyidina nggak apa-apa dah. Allahumma sholli ala Muhammad nggak apa-apa. Yang penting bersalawat. Banyak sih salawat ya, macam-macam modelnya salawat. Kalau di dalam sholat itu juga wajib baca salawat, nggak baca salawat batal kan ya? Ya, itu namanya salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa dan seterusnya, itu ya. Itu. Malah hukumnya wajib itu. Khutbah Jumat tanpa baca salawat batal. Kurang rukunnya. Nah, itu. Wajib dalam khutbah, wajib di dalam sholat terutama di tahiyatul akhir. Paham ya? Udah berapa tuh? Tadi siapa sih yang nanya? Nah, sini fokus. Tadi yang pertama puasa sunnah, ya kan? Yang kedua banyak baca selawat kepada. Yang ketiga banyak bertobat dan beristighfar. Sebagaimana dalam satu keterangan, Rasulullah SAW, anibu ila rabbikum. Ya. Apa nama anibu itu? Tobat. Bertobatlah ila rabbikum kepada Tuhan. Jadi kita disuruh banyak bertobat ini. Oh, ngapain saya tobat? Saya emang gak punya dosa. Masya Allah. Nabi Adam aja punya dosa. Dia benar ya. Cuma sekali. Nabi Adam kan di surga dulu sebelum di bumi. Cuma sekali dosanya. Ya, tapi diusir dari surga. Lah kita belum masuk surga kok. Dosa banyak. Dosa sering. Belum masuk. Apalagi dosa kecil tiap hari. Enggak pernah bertobat, masalah. Bisa numpuk jadi dosa besar itu. Kan enggak? Jangan sembarangan sama dosa kecil itu.
Ya, dosa kecil itu sebenarnya gampang. Gempur aja sama istighfar itu. Tapi kalau dosa besar nggak bisa itu. Ada syaratnya itu. Tapi ada 3 rukun. bagus ya. Ya juga nggak boleh, apalagi dosa kecil aja nggak boleh digampangin sebenarnya. Nah, gitu ya. Gampang tapi jangan digampangin. Iya. Betul ya? Kalau dosa besar itu ada syarat dan rukunnya baru bisa diterima. Dosa kecil kan gampang, dengan wudhu bisa rontok, berangkat pengajian bisa dirontokkan, betul nggak? Dengan ibadah-ibadah sunnah bisa dirontok, terutama banyak istighfar lah. Nah, jadi di bulan Rajab ini kita suruh banyak bertobat kembali kepada Allah. Apa itu bertobat? Ya kapok, tinggalkan semua kemaksiatan, jalankan semua perintah Allah. Dan juga melakukan sholat sebelum sholat, habis sholat isya. Saya nggak sempat tahajud, habis sholat isya sholat tobat 2 rakaat, begitu Pak Mujahid. Ya kan? Atau biasanya saya sebelum tahajud saya sholat tobat dulu 2 rakaat. Jadi bersihkan diri dulu. Nah, kemudian kan rada malu kita, masa langsung minta aja nggak sholat tobat. Etikanya kan begitu, istighfar dulu ya. Terus yang kedua, sebelum sholat duha juga kita sholat tobat dulu 2 rakaat, baru sholat duha. Nah, setelah itu baru berzikir, misalnya istighfar 100 kali, salawat 100, baru berdoa. Paham ya? Itu. Terus yang kedua banyak istighfar. Tapi istighfar ini kan secara umum astagfirullahalazim wa atubu ilaih, gitu ya. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu astagfirullahalazim li walidayya sabil hukukil wajibati aliyah wal jamil mu'minin wal minat wal muslimin wal muslimat aliyam dan buat banyak ya. Atau juga sayyidul istighfar boleh. Ya. Tapi bulan Rajab ada istighfar sendiri, namanya istighfar bulan Rajab. Allahumma ighfirli warhamni wa tub Rabbi ighfirli warhamni wa tub. Dibaca enggak di masjid? Dibaca. Kadang-kadang. Kok kadang-kadang? Tergantung siapa merbotnya. Lah, kok siapa merbotnya? Maksudnya siapa yang lagi. Jadi bulan Rajab ini kalau saya ini di pesantren Darul Amanah Handiyah, itu kan disunahkannya baca istighfar Rajab itu sore dan pagi. Sore itu biasanya kita taruh di sholat maghrib. Habis istighfar 3 kali langsung Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya Rabbi ghfirli sampai 70. Baru yang lain lah Allah dasar Allah mantasalam terus lah. Allah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allah Akbar 33, baru doa itu. Begitu enggak? Enggak juga. Lah, ngapa itu bocah? Enggak. Kan bulan Rajab cuma setahun sekali ya? Iya. Kalau antara di sini kali. Karena kalau enggak begitu, belum tentu di rumah baca, betul ya? Gitu. Jadi habis maghrib tuh istighfar dulu lah, astagfirullahalazim 3 kali. Biasa itu mah ya. Nah, setelah itu Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya Rabbi ghfirli 70 kali. Entar lagi subuh. Karena sore kan pagi dan sore. Nah, subuh paginya tuh habis subuh sama habis memberi salam imam, kemudian istighfar, baca Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Ya, berapa kali? 70 kali. Itu dianjurkan sekali, wastaghfiru min dzunubikum. Beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah dari dosa kalian. Begitu tuh. Udah berapa tuh amalan itu? Salat, puasa sunnah, salawat kepada Nabi, istighfar, bertobat, kemudian beristighfar. Terus apa lagi? Hah? Apa lagi? Berempat. Oh iya, wajtanibul ma'asi. Yang kelima, menjauhkan dari segala perbuatan makanya tadi dinamakan Syahrul Asham, bulan tuli. Jadi bulan Rajab ini nggak mau dengar ada orang-orang maksiat. Dibenci dong bulan Rajab itu. Bangetan bulan Rajab masih nanggap maksiat. Ngumpulin orang pakai panggung, mabos, wah. Nggak boleh, bukan nggak boleh dengerin musik, dengerin dangdut boleh. Kalau di kaset kan nggak apa-apa, enak malah di HP. Iya, tapi ketika di panggung terbuka itu apa saja bisa terjadi, betul nggak ya? Betul. Jadi efeknya yang maksud saya itu efeknya, paham nggak? Ketika digelar di tempat umum, apalagi penyanyinya berlenggak-lenggok, pahanya kelihatan, aduh mana mulus lagi. Siapa yang kagak suka itu? Ciri-ciri kiamat itu. Hah? Iya. Nggak dilihat, kelihatan
Betul nggak ya? Dilihat apa? Dilihat dosa, nggak dilihat kapan lagi? Aduh, udah begitu remnya bukan rem cakram lagi, rem tromol itu juga udah rusak. Iya, masya Allah, itu pahanya kelihatan, keteknya kelihatan, mana berbulu lagi. Masya Allah, itu namanya gunung sindurnya, masya Allah. Ya, gunung emasnya kelihatan, Allah. Orang mana itu? Iya, digelar sampai jam 2 pagi, maghrib lewat, subuh lewat, isya lewat. Siapa yang paling banyak berdosa? Tuan rumah yang undang. Baru yang lain-lainnya. Malaikat gemes banget tuh ngancem. Berapa tuh ya? Iya, 5 ya. Jadi disunatkan berpuasa, dianjurkan juga banyak baca salawat, kemudian juga banyak bertobat, kemudian beristighfar, menjauhkan diri dari segala perbuatan maksiat. Fi syahril haram wa huwa Rajab, itu pada bulan haram, yaitu wa huwa Rajab, yaitu bulan Rajab. Yang namanya menjauhkan maksiat ini ya harus dengan nadama, harus ada penyesalan. Bertobat tapi nyesel kagak, malah bangga ngomongin ya. Iya, sholat tobat begitu. Dan yang keenam, banyak bersedekah sesuai dengan kemampuan. Jadi bersedekah kapan saja boleh, tapi di bulan Rajab insyaallah lebih besar pahalanya, insyaallah. Aduh, pemateri aja belum makan sudah makan duluan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, cukup ya. Tinggal closing aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah kajian Ngopi sama Kiai di studio. Demikian tadi uraian demi uraian dalam bincang kita malam hari ini, pembahasan sekitar bulan Rajab atau keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Rajab telah kita tuntaskan. Dan sebelum acara ini kita tutup, mungkin akan ada kata penutup atau kesimpulan yang closing. Keren dikit dong. Closing yang akan disampaikan oleh narasumber kita kepada beliau. Saya persilakan. Silakan Gus. Sebagai closing atau ikhtitam ya bahasa Arabnya. Penutup. Itu pertemuan kita kali ini di bulan Rajab juga kita dianjurkan banyak berdoa. Ada lupa deh ya? Banyak berdoa. Ada doa khusus. Ini kalau santri Darul Amanah dilaguin malah. Bagaimana lagunya itu? Hilang. Iya, saya nggak tahu dah. Saya kalau lagu Mama Irama, Mansu rada bisa gitu. Itu lagu saya kurang bisa itu. Tapi ada lagu nenek-nenek begini, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa baligna Ramadana waghfir lana dzunubana. Tapi ini lagu ini udah kurang laku ya, kurang enak. Hampir punah lagi. Iya, maksudnya nadanya nada zaman Ki Benen. Tapi kalau santri itu saya dengerin di speaker itu enak loh lagunya itu. Ya. Siapa itu? Enggak, maksudnya lagunya, nadanya gitu. Ya, jadi di aransemen ulang gitu ya. Jadi doanya itu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana waghfir lana dzunub. Coba yuk baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana waghfir lana dzunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah kami keberkahan. Kan cakep itu doa itu. Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah kami keberkahan. Di mana? Fi Rajaba wa Sya'bana, bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bulan Rajabnya berkah, sampai masuk ke bulan Ramadan berkah. Bulan Rajab banyak konsumennya, bulan Sya'ban juga banyak konsumennya. Semua mesin masuk kemarin itu. Dibengkelin semua Pak Ade itu. Ya kan? Kan namanya berkah gitu loh. Barokah. Ya. Wa baligna Ramadana, dan sampaikanlah kami memasuki bulan Ramadan, jangan sampai ketinggalan. Kan alhamdulillah minta panjang umur supaya sehat walafiat bisa memasuki bulan Ramadan. Wa baligna Ramadan, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan.
Waghfir lana dzunu, dan ampunilah segala dosa-dosa. Singkat, padat tuh doa itu. Sudah hafal kan ya? Hafal kali ini ya? Hafal kalau bareng-bareng mah. Yang benar. Coba Muslim. Kalau nggak hafal gua ganti nama lo. Nama Muslim kok nggak hafal. Ini kan doa yang sudah biasa sangat merakyat ini. Jebende. Ayo. Ayo ditonton orang nih. Allahumma barik lana. Jangan dilaguin. Biasa aja. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana Fi Rajab fi Rajab wa Sya'ban. Itu namanya bulan hafal tuh. Tuko Bang Tuko, ayo. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dzunubana ya Allah. Rugi. Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Kita belum tentu ketemu lagi Rajab akan datang, betul nggak? Mudah-mudahan ketemu. Masa doa sependek ini nggak hafal? Utang aja sebanyak ini kita hafal. Iya betul nggak ya? Iya. Mending kadang-kadang pura-pura lupa. Saya emang nggak lupa Pak Ade, tenang aja. Paham ya? Masya Allah. Nama artis hafal, nama janda hafal. Doa yang pendek kagak hafal. Allahu Akbar ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunub. Hafalin ya. Pokoknya tanggung jawab ketua, nggak hafal awas. Yang terdepan akan datang mudah-mudahan udah hafal semua. Amin amin. Ya, mumpung bulan Rajab, masya Allah doa kayak begitu gak gampang. Allah, tolong Bang Tuka ditulis ya. Siap. Ya, Pak Tuka bagikan, berarti dapat pahala kan? Itu paham ya? Nah, dalam satu keterangan itu bahwa Inna Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu bulannya Allah itu. Bulannya Allah. Keistimewaan itu. Wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban bulannya aku kata Nabi. Wa Ramadan, dan bulan Ramadan syahru umati, bulannya umatku. Tuh, bulan istimewa buat umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu. Makanya dia mengatakan bulan Rajab itu bulan menanam, bercocok tanam. Nanam korma bulan Rajab. Bulan-bulan Sya'ban ini bulan merawat tanaman, menyiram, memupuk. Tuh pohon yang ditanam, ya, kalau petani misalnya. Dan Ramadan ini yaitu syahrul hisab, panen. Iya. Kalau Rajab syahrul zar'i, menanam. Ya kan? Bulan Sya'ban syahrul suki, itu menyiram, merawat dan sebagainya. Jadi kita rawat tuh. Ini sekarang kan udah biasa puasa sunnah, lanjutin puasa sunnah di bulan Kita sudah banyak beristighfar, banyak sholat sunnah. Lanjutkan kita pupuk sampai datangnya memasukinya bulan Sya'ban. Jadi bulan Rajab ini kayak apa ya namanya? Estafet warming up, pemanasan gitu ya. Iya, tuh kan kalau pemanasan dulu memperbanyak ibadah dilanjutkan, lebih ditingkatkan lagi, dijaga pada bulan Sya'ban atau bulan Rawah ya, bulan Arwah, karena banyak yang dianjurkan berziarah kubur, dianjurkan berdoa kepada arwah ya. Nah kemudian terakhir baru masuklah bulan Ramadan, bulan panen. Kenapa panen? Ibadah sunnah pahalanya sama dengan wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan 10-40 kali. Bayangkan, tidak ada terjadi kecuali di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dan TV dimanapun Anda berada, jamaah kajian ngopi sama Kiai di studio. Demikian bincang kita pada malam kali ini. Dan sebelum acara ini kita tutup, mari sama-sama kita membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian bincang kita pada malam hari ini. Jumpa lagi dalam bingkai acara Ngopi sama Kiai di episode mendatang. Bersama saya Hendra Tuko dan Gus Haitami sebagai pemandu acara. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.